Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berdoa Bapak Ibu Saudara hari ini ada dalam keadaan sehat-sehat, baik tubuh, jiwa, roh setiap kita. Hari ini kita akan membahas perikop selanjutnya dari kitab Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Sebuah pertanyaan yang akan kita bahas hari ini. Kenapa Yudas Iskariot bisa mengkhianati Tuhan Yesus? Apa yang membuat Yudas Iskariot bisa menjual Tuhan Yesus, menyerahkan Tuhan Yesus? Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Terima kasih ya Tuhan. Mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur terima kasih buat hari ini, buat kasih yang baru yang Bapa berikan bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, buat kami mengerti apa yang Engkau mau untuk kami lakukan sepanjang hari ini. Singkapkan segala rahasia firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu memerdekakan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita lanjutkan kembali pembacaan kita. Kita buka Alkitab kita di kitab Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. LAI memberikan sebuah judul, Yudas mengkhianati Yesus. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang
bagaimana imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mereka rekakan sesuatu untuk membunuh Yesus. Namun datang pada diri mereka salah satu dari murid Yesus namanya Yudas Iskariot hendak menyerahkan Tuhan Yesus kepada mereka. Spontan mereka sangat gembira mendengar kabar ini, bahwa apa yang mereka reka-rekakan segera terjadi. Salah satu dari murid Yesus hendak menyerahkan Yesus kepada mereka. Pertanyaan yang perlu kita jawab hari ini, bukankah Yudas Iskariot adalah satu dari 12 murid Tuhan Yesus yang dipilih Tuhan? Bukankah Tuhan sendiri yang memilih Yudas Iskariot? Namun kenapa Yudas Iskariot masih saja ingin menyerahkan Yesus kepada mereka? Saya menemukan beberapa hal yang membuat kenapa Yudas Iskariot menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-64 untuk menjawab kenapa Yudas Iskariot rela menyerahkan Yesus, menjual Yesus dengan 30 keping perak. Kitab Matius berkata begitu. Demikian firman Tuhan. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, inilah alasan pertama kenapa Yudas Iskariot mau menyerahkan Yesus. Sekalipun Yudas Iskariot adalah seorang yang dipilih langsung oleh Tuhan, sekalipun Yudas Iskariot melihat bahwa ia mengetahui Yesus membuat tanda-tanda heran dan ajaib, sekalipun Yudas Iskariot pernah mengalami bagaimana Tuhan Yesus berjalan di atas air, melihat Tuhan Yesus meredakan badai, melihat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang laki-laki dan tidak termasuk perempuan dan anak-anak dengan 5 roti dan 2 ikan. Namun masih saja Yudas Iskariot menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Itu karena Yudas Iskariot tidak percaya dari mulanya. Kekristenan dan pengiringan Yudas Iskariot untuk mengikuti Yesus itu adalah sebuah rutinitas dan sebuah kebiasaan. Kalau kita ibadah kelihatannya rajin, taat beribadah, itu hanya sekedar roh agamawi yang tidak benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu pasti sudah mendengar dan menyaksikan bagaimana orang-orang percaya begitu mudahnya hanya karena harta, tata, dan wanita meninggalkan Yesus, rela menukar imannya, keselamatannya hanya untuk mendapatkan pasangan hidup, hanya untuk mendapatkan promosi, popularitas, hanya ingin mendapatkan keuangan dan harta, rela menjual Yesus. Itu karena hatinya tidak menaruh kepercayaan sungguh-sungguh kepada Yesus. Hari ini sebuah peringatan buat saudara dan saya, jika Bapak Ibu Saudara masih kedapatan ragu-ragu di hadapan Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara adalah sasaran iblis untuk saudara suatu saat akan meninggalkan Tuhan. Suatu saat bisa saja sama seperti Yudas Iskariot yang menyerahkan Yesus hanya untuk sesuatu yang memuaskan diri saudara, hanya untuk harta, tahta, ataupun wanita. Saudara, saya mau ngajak di akhir zaman ini, mari kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan biarkan kita menukar, menjual Yesus hanya dengan hal-hal duniawi. Kalau hari ini kita masih meragukan Tuhan Yesus, mari minta ampun di hadapan Tuhan. Ia benar-benar Tuhan, Ia hidup, Ia mengerti, Ia memahami keadaan saudara saya. Dunia boleh berkata tahun-tahun depan adalah tahun-tahun yang gelap, namun percayalah, Ialah terang dunia yang akan membawa dan menuntun kita. Ia mampu membuka jalan-jalan yang tertutup.
Ia mampu memerintahkan berkat-berkat dicurahkan kepada Bapak Ibu Saudara. Jangan ragu, jangan bimbang, percaya saja. Hal yang kedua, kenapa Yudas Iskariot menjual Tuhan Yesus, sekalipun Yudas Iskariot mengikuti Tuhan Yesus 3,5 tahun, mendapatkan sebuah pengajaran yang sama seperti murid-murid yang lain. Sedangkan murid-murid yang lain tidak meninggalkan Tuhan Yesus, tidak menjual Yesus. Itu yang kedua, dikarenakan kita akan baca di kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-70. Dikatakan begini, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Ternyata roh Yudas Iskariot sudah tertawan oleh kuasa si jahat, sehingga mengakibatkan roh agamawi waktu ia setia mengikuti Tuhan Yesus kelihatannya mendengar pengajaran Tuhan Yesus, namun iblis selalu mencuri apa yang dia dengar, sehingga apa yang dia dengar tidak mendatangkan iman, sehingga oleh karena iman itu sebenarnya bisa menyelamatkannya. Alkitab di kitab Roma berkata, bukankah firman itu adalah kekuatan Allah? Ketika firman itu dicuri oleh si iblis, maka kita tidak memiliki kekuatan Allah untuk melawan si iblis. Ketika hidup kita, roh kita tertawan oleh iblis, sehingga menggeser firman Tuhan, mengganti firman Tuhan dengan hikmat-hikmat dunia, kita tidak lagi hidup dalam kebenaran, namun kita akan hidup untuk diri kita sendiri. Kita tidak lagi memfokuskan diri kita kepada kekekalan, namun kita lebih memfokuskan kepada hal-hal yang mementingkan diri sendiri. Ketika roh seseorang dikuasai iblis, sesungguhnya ia sedang menjadi hamba si iblis. Dan Yudas Iskariot dikatakan bahwa salah satu dari muridnya itu adalah iblis, sedang berada dalam perhambaan iblis. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Jika Bapak Ibu Saudara seringkali mengalami keraguan-keraguan dalam diri, pertanyaan-pertanyaan yang meragukan firman Tuhan, maka hati-hati. Jangan-jangan itu adalah tanda-tanda iblis sedang mencuri setiap firman. Jika Bapak Ibu Saudara setia datang ke gereja, berbakti kepada Tuhan, berdoa, namun seringkali Bapak Ibu Saudara mengalami sebuah keraguan-keraguan dan firman itu tidak pernah hidup dalam hidup kita, ini bisa menjadi tanda-tanda bahwa iblis sedang mencuri setiap firman kita. Jika kita lebih percaya lebih kepada apa kata orang, lebih kepada apa pendapat orang, lebih kepada apa yang kita lihat, yang kita rasakan, lebih kepada hikmat-hikmat dunia, nasihat-nasihat orang daripada firman Tuhan, ini adalah sebuah tanda bahwa Bapak Ibu Saudara sedang berada dalam perhambaan iblis. Tanpa sadar roh kita dikekang, dikendalikan oleh iblis, sehingga kekristenan kita tidak berbuah, tidak bertumbuh, tidak berakar, dan sangat lemah karena kita tidak punya kekuatan karena firman itu. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, lalu mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, kenapa saya masih tetap begereja? Ingat, iblis menyamar jadi malaikat terang. Bisa saja ketika Bapak Ibu Saudara berada di gereja, saudara jadi orang-orang yang pembuat masalah di gereja. Jika Bapak Ibu Saudara ada orang seperti itu, saudara, roh saudara sedang berada dalam pengaruh iblis. Lepaskan diri dengan datang kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, dan lawan si iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Yang ketiga, kita akan baca di kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Dikatakan begini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon ini berbicara tentang harta, kekayaan dunia. Kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kita tahu bahwa Yudas Iskariot adalah pemegang keuangan
dari Tuhan Yesus yang memenuhi segala keperluan pelayanan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Karena Yudas Iskariot sering memegang uang, maka hartanya dicondongkan iblis untuk fokus kepada Mammon. Alkitab mencatat kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, Allah dan Mammon. Mammon itu ternyata sebuah roh, memiliki kuasa. Jika kita menganggapnya sebagai tuan, maka ia akan menghamba setiap kita. Itulah kenapa Yudas Iskariot menjual Yesus hanya dengan 30 keping perak. Demi kekayaan harta keuangan yang ia ingin miliki, ia rela menjual Tuhan, menjual gurunya, menjual seseorang yang selama ini menemani dan mengajarnya, membentuknya jadi pribadi dan memelihara hidupnya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, berapa banyak juga dari Bapak Ibu Saudara hari ini merelakan persekutuan kita dengan Tuhan, mengabaikan persekutuan kita dengan Tuhan, mengabaikan waktu-waktu teduh kita dengan Tuhan, membuang atau menggeser atau menghapus jadwal-jadwal pertemuan kita dengan Tuhan hanya karena kita mengejar keuangan dan keuangan. Sebuah pertanyaan, apakah kita sudah terjerat pada mengabdi kepada Mammon, ataukah masihkah kita berpaut kepada Tuhan? Ingat, Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Ia yang memberkati setiap kita. Ia yang memerintahkan berkat-berkat itu dicurahkan atas setiap kita, dan bukan karena kekuatan dan hikmat kita. Memang ada bagian-bagian yang kita perlu lakukan untuk bisa mendapatkannya, namun berkat itu datang daripada Tuhan. Bagian kita adalah berserah dan melakukan apa yang menjadi tugas kita, misalnya bekerja, berkreativitas dan sebagainya. Namun Tuhan yang memerintahkan berkat-berkat itu turun atas kita. Saya berdoa 3 hal ini bisa menjadi refleksi atas hidup kita, supaya kita tidak mengabaikan atau menjual, mengkhianati Tuhan, lari dari iman kekristenan kita. Yang pertama adalah buang keraguan atas hidup kita. Percayakan hidup kita kepada Tuhan yang hidup. Yang kedua adalah jangan biarkan kita hidup dalam perhambaan dosa, hamba iblis. Sehingga tidak ada kebenaran atas hidup kita. Namun hiduplah taat berdasarkan firman Tuhan. Dalam dunia yang semakin gelap ini, Tuhan ingin kita benar-benar bergantung di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah mengabdilah kepada Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya sumber kehidupan kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih untuk waktu-waktu ini. Kami berdoa kiranya Tuhan mengampuni setiap kami. Kalau Tuhan dapati kami, Tuhan ragu-ragu dan tidak percaya, mempertanyakan kuasa-Mu, ampuni kami. Kalau kami selama ini tidak hidup dalam kebenaran, tidak hidup dalam ketaatan, hidup dalam liturgi kebiasaan agamawi, ampuni kami. Kalau Tuhan dapati kami condong, hidup kami condong Tuhan, cenderung kepada mengejar kekayaan, harta dan tata Tuhan, ampuni kami. Kami rindu Tuhan, bantu kami untuk mencari kerajaan-Mu dan menikmati Engkau, sebab Engkaulah sumber dari keuangan kerajaan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan setiap kami umat-Mu dalam tangan-Mu. Setiap beban mereka Engkau yang tahu, Engkau yang peduli, Engkau yang membuka jalan buat mereka dan memberikan kemenangan buat setiap kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.